Kalian, siapa yang mau ikut Kekek pulang? Menjadi putri kecil Kekek mewarisi miliaran harta? Siapa yang ikut kakek ini? Dia tidak perlu pergi ke rumah Wu si preman desa menjadi menantu cilik. Kakek. Bawa saja adikku dulu. Adikku pintar sekali loh. Tidak, kakek. Kakakku sangat baik. Kakek pasti akan menyukainya. Gadis kecil kurang ajar. Baiklah begini saja. Kalian semua, siapa yang mendapat stik panjang, dia ikut kakek pulang, setuju? Punyamu pendek. Si preman desa itu memang galak. Adikku keras kepala, pasti akan sering dipukuli jika ke sana. Tidak, punyaku yang pendek. 15 tahun sudah. Aku akhirnya bisa berkuasa di keluarga Jiang. Kakak, tunggu aku. Jika aku pergi dari desa Mang, dan adikku kembali, bagaimana jika dia tidak menemukanku? Memangnya kamu siapa? Kalau dilihat-lihat, kok kayaknya ke Mang Jun ya? Hei kamu, jangan paksa aku. Jangan sampai aku tampar kamu di hari baik begini. Muka lusuh begitu, cuma bikin sial saja. Suamiku, bukan begitu. Aku takut adik kembali. Dia tidak bisa menemukanku. Adik? Adikmu itu sudah diadopsi oleh keluarga baik-baik. Hidupnya sudah enak sejak dulu. Siapa juga yang masih ingat kakak dari desa sepertimu ini? Tidak mungkin. Adik tidak akan begitu. Sudahlah. Gerakanmu itu bikin mataku sakit. Aku beritahu ya, kali ini aku diterima kerja. Pas banget dengan kembalinya pewaris baru grup ini ke negara. Bos besar itu sangat memperhatikan kesejahteraan. Dia memberikan 1 unit rumah baru untuk setiap orang. Aku bisa membawamu saja sudah untung besar bagimu. Jangan merepotkan aku lagi. Dengar tidak? Manajer Jiang di sini. Cari lagi. Ya. Kok lama banget sih baru sampai? Maaf ya, jauh rumahnya. Tertunda sebentar. Anda Insinyur Zhao kan? Mohon bimbingannya. Lihatlah, luasnya 101 meter persegi. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu. Jalan mengendap-endap. Kamu nggak punya mata ya? Sudah makan banyak nasi dariku. Cepat bangun sekarang. Sudahlah, kalau mau mukul, tunggu aku pergi dulu. Insinyur Wu, bukannya aku mau ceramah ya. Mana boleh memukul istri, apalagi istrimu secantik ini. Kamu. Aku bisa bangun sendiri. Terima kasih. Wugong, istrimu ini bisu ya. Kalau diranjang, pasti banyak kesenangan yang hilang. Ya, hahaha. Betul kan? Zhao Gong memang berpengalaman ya. Pengalaman dalam hal ini, aku sih tidak punya. Oh ya, Zhao Gong. Oh ya, Zhao Gong. Sudah selarut ini Anda masih saja repot-repot. Bantu kami pindahan. Ini sedikit tanda. Terima kasih, Bapak. Berhenti. Tidak ada aturan seperti itu. Saya ingatkan ya, meskipun sudah pindah masuk rumah ini, hanya karyawan tetap yang dapat sertifikat rumahnya. Paham? Itu saya mengerti. Kalau begitu besok Anda ada waktu. Saya ingin mengajak Anda ke restoran terbaik untuk makan malam. Kak Zhao, kami pasangan baru di kota. Langsung dapat rumah ini. Semua berkat Anda. Besok malam, kami suami istri akan menemani Bapak minum lebih banyak. Hahaha. Baiklah, karena kalian begitu tulus. Kalau begitu, jangan bubar sampai bertemu. Jangan pulang sebelum mabuk ya. Terima kasih banyak, Zhao Gong. Sudah bersedia datang. Saya pergi dulu. Sampai jumpa besok.
Suamiku, kamu mandi dulu sana. Aku yang akan beres-beres. Sudahlah. Jangan sampai wajahmu kenapa-kenapa dan merusak rencanaku. Sini. Aku ingatkan ya. Besok di jamuan makan itu, bekerja samalah denganku baik-baik. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati nanti. Dengar tidak? Sudah ada kabar? Menurut orang-orang desa Mang, Nonali dulu pernah sakit, tapi tidak mendapat penanganan cepat. Mungkin itu menyebabkan beberapa efek samping. Biasanya, demam tinggi pada anak jika tidak ditangani cepat bisa menyebabkan kerusakan otak dan penyakit lainnya. Siapa orang itu? Kenapa terlihat familiar? Itu mandor, di bawah Qian Zixiong, Zhao Yugang. Sekarang jam kerja, kenapa mereka di sini? Bukan dia. Maksudku wanita itu. Wanita? Gaya bisnis anak buah Qian Zixiong memang tidak benar. Melihat pakaiannya, kurasa mereka disewa untuk menemani minum. Dulu bagaimana? Aku tidak peduli. Tapi, sekarang saya yang memegang kendali grup Jiang tidak akan lagi mengizinkan hal seperti ini terjadi. Selain mencari orang, selidiki juga hal-hal semacam ini. Lain kali, saya pasti akan memberantas hama-hama ini sekaligus. Baik, Bapak Jiang. Pak Zhao, sepertinya Anda sudah mabuk. Saya akan mengantar Anda pulang. Haha. Ada harimau betina di rumah. Jadi tidak nyaman. Pak Zhao, Anda sudah menikah? Ya, Tadi saya melihat ada seorang wanita kaya yang cantik terus-terusan melihat Anda. Sayang sekali melewatkan banyak kesempatan. wanita kaya? Hah? Di mana dia? Pak Zhao, di sana. Semoga adik perempuan itu bahagia, juga di keluarga yang baik. Teknisi Zhao, sungguh disayangkan. Jika Anda belum menikah, entah berapa banyak wanita baik yang akan mengejar Anda. Dasar kau ini, secantik apapun, tidak ada yang seperti istrimu. Dasar nakal. Oh iya, Kemarin aku menunjukkan foto istrimu kepada Pak Qian. Begitu Pak Qian melihatnya, dia langsung menyetujui pertemuan minum di Club Six besok. Teknisi Wu, promosimu. tidak ada masalah. Wah, terima kasih banyak Teknisi Zhao. Hahaha. Nanti saya pasti akan mendapatkan akte rumahnya. Pasti akan saya berikan angpau besar untuk Anda. Pak Jiang, kenapa Anda tidak kembali tinggal di rumah leluhur keluarga Jiang? Meskipun di sini tenang, tapi sebagian besar penghuninya adalah karyawan perusahaan. Saya khawatir. Kakek sudah tiada, tinggal sendirian di rumah itu terasa agak sepi. Setelah saya diangkat jadi karyawan tetap, saya pasti bisa menjadi eksekutif perusahaan. Nanti, saya pasti bisa mengendarai mobil mewah seperti ini. Tapi yang paling penting tetaplah rumah ini. Saya harus segera mendapatkannya. Ayo, kemari. Istriku. Tidak apa-apa. Besok, urusan Pak Qian semuanya tergantung padamu. Tapi kan aku istrimu. Bagaimana bisa kamu berulang kali terus-menerus mendorongku ke pria lain? Halah, kenapa reaksimu berlebihan begitu? Jangan bersikap seolah-olah kamu gadis suci yang tak ternoda. Dulu, waktu kamu membantuku menyanjung Zhao Yougang, kamu juga dinikmati dan merasa senang, kan? Apa salahnya kalau kamu membantuku sekali lagi? Aku mati pun tidak akan pergi. Aku mau cerai darimu. Sayangku, Masih berani lari? Bangun! Akan kupatahkan kakimu. Biar kulihat bagaimana kamu bisa lari lagi.
Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Kumohon, kamu tolong aku. Aku ini, apa Anda tidak takut tidak nyaman tinggal di sini? Jadi, untuk Anda, aku menambahkan beberapa barang. Sudah cukup, nanti kamu bawa semua itu pergi. Jangan sisakan apapun. Jika kamu tidak ingin membuatku jengkel, cepat suruh orang yang kamu cari ditemukan. Atau biarkan Qian Zixiong masalah prostitusi dan minum-minumnya diselidiki dengan tuntas. Kemari. Sayangku, gadis desa sepertimu, yang bodoh dan bisu, ada orang yang tertarik pada wajahmu. Itu adalah keberuntunganmu. Mengerti? Aku tidak butuh. Wu Renyi, aku ingin menceraikanmu. Kamu masih keras kepala. Nanti aku akan membereskanmu. Gawat. Aku demi membeli jatah posisi kerja Jiangxi. Semua uangku habis. Zhao Yougang bilang, sertifikat rumah, bahkan setelah balik nama, tetap butuh sebulan baru selesai. Saat itu Qiangge pasti tidak akan memberiku waktu untuk menggadaikannya, kan? Bagaimana ini? Dulu, waktu wanita ini bekerja di lokasi konstruksi, asuransi kecelakaan dengan nilai pertanggungan tinggi yang kubelikan itu bisa langsung cair. Bagaimanapun, wanita jalang ini juga akan dimainkan orang lain. Lebih baik. Untung saja dulu, aku mengira buang-buang uang jadi tidak membelikannya. Bagaimanapun, Li Liangxin ini bahkan hanya tahu menulis namanya sendiri. Selama aku membujuknya untuk tanda tangan, saat itu, jika terjadi hal lain, hubungan paksa tidak akan berakhir baik. Kau ingin bercerai? Boleh. Lihat, jika terjadi kecelakaan, segera hubungi lembaga penandatangan polis sesuai dengan ketentuan. Ini adalah perjanjian cerai yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Lagi pula, aku sudah muak denganmu, si bisu bau. Jika kau menulis namamu di sini, kita akan resmi bercerai. Hei, kalau kau tidak memberiku uang, bagaimana aku bisa minum? Maka aku tidak akan menulis apapun di sini. Apalagi, membiarkanmu keluar mencari adikmu. Hanya minum. Yang lain tidak melakukan apa-apa. Tentu saja. Jangan lupa, kau adalah istriku. Xiao. Xiao, kan? Kamu baru masuk perusahaan ya? Saya rasa kamu itu orang yang berbakat. Terima kasih, Direktur Qian, atas apresiasinya. Wanita yang kau cari ini mirip sekali dengan Jiang He. Sayang sekali dia bisu. Aduh, Direktur Yan. Ini... Hei Direktur Qian, jangan marah. Tenangkan dirimu, akan kuberitahu. Minumannya sudah kumasukkan obat perangsang untuk kalian. Hahaha. Lianxin, Ayo, ayo, ayo. minum gelas. Anggur ini. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin pergi. Kamu tidak ingin menemui adikmu? Aku sudah berjanji untuk minum bersama mereka. Agar mereka tidak. Xiao, sepertinya uangnya kurang ya. Sangat membosankan. Aduh. Direktur Qian, tenangkan diri Anda. Wanita bodoh ini. khusus dicari. Oleh Xiao Wu untuk menemani Anda. Orang yang kuminta kau cari sudah ketemu. Seperti yang Anda perintahkan sebelumnya,
mengenai Qian Zixiong. Sudah ada jejaknya. Ayo, Nanti, tunggu di depan Six Club. Siaga di sana. Wanita jalang, taktikmu ini untuk menawar harga. Kan? Hah? Jangan terburu-buru. Malam ini, kakak akan memberimu. 80.000. Wah, Astaga, astaga. Qian Zixiong dan Zhao Yugang sudah di dalam, ya? Betul, Direktur Jiang. Kalau begitu masuklah. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Direktur Jiang, kenapa Anda kemari? Qian Zixiong, saya sudah menemukan bahwa Anda sering menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan pribadi ilegal. Sekarang ada saksi dan bukti. Kalau begitu, saya akan menjadikan Anda sebagai contoh untuk memperingatkan yang lain bahwa dia. hei, Direktur Jiang, ayah saya telah mengikuti Tuan Jiang membangun kerajaan selama lebih dari 30 tahun. Dia adalah veteran grup Jiang. Anda tidak bisa menangkap saya. Benar, Direktur Jiang. Ini semua salah paham. Kami hanya bermain-main. Kami tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Bermain-main? Angkat dia. Hei, Direktur Jiang, saya telah melayani keluarga Jiang dengan setia. Tapi keluarga Jiang memperlakukan keluarga Qian seperti ini? Itu tidak pantas, bukan? Minggir. wanita itu tadi melawan dengan sangat keras. Kalau Direktur Jiang melihatnya, bisa jadi masalah. Direktur Jiang, ini istri saya. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya harap Anda bisa memberi kami, suami istri ini, sedikit martabat. Kamu siapa? Saya adalah karyawan baru perusahaan kita. Nama saya Wurni. Makan malam ini juga saya yang mengundang Direktur Qian dan Insinyur Zhao. Tidak disangka jadi kesalahpahaman besar. Bisakah Anda... Qian Zixiong saja tidak berani menghalangi saya. Kamu ini siapa? Direktur Jiang. Minggir. Kalian memukuli orang sampai seperti ini dan masih bilang itu hanya bercanda? Hei, Pak Jiang. Ini kemesraan kami sebagai suami istri. Apa? Ini juga mau Bapak urusi? Pak Jiang, tangan Bapak, tidakkah terlalu panjang? Ya? Katakan sendiri, luka-luka ini, apakah mereka yang memukuli? Adik manis? Jangan terlalu emosi dulu, bicara perlahan. Bicaralah. Pak Jiang, dia mungkin tidak bisa bicara. Karena dia adalah seorang bisu. Kenapa tiba-tiba sesakit ini? Kau mengenalku? Ini aku. Aku kakakmu. Hehua. Aku kakakmu. Apa maksudnya ini? Maaf, Pak Jiang. Saya juga tidak mengerti. Pak Jiang, Anda pasti menyempatkan diri datang, kan? Saya dengar dari ayah saya. Para direktur sedang mencari Anda di mana-mana. Bagaimana kalau Anda kembali ke perusahaan dulu? Jika tidak merugikan kepentingan Jiangxi, saya khawatir Jiang Lao di alam baka juga tidak akan tenang. Wurni, ya? Aku mengingatmu. Aku akan rutin mengunjungi rumah karyawan. Semoga lain kali bisa diterima oleh wanita ini. Jangan. Pak Jiang, perusahaan sangat mendesak. Jangan, adik. Jangan tinggalkan aku lagi. Adik. Kamu tadi mengisyaratkan apa? Apa kamu mau mengadukanku? Sudah dipukuli begini, cuma mirip sepertiga. Aku main apa lagi? Pergi kalian semua. Ayo. Wah, barbeque manusia hidup ya. Diam. Masih ada tenaga untuk memaki ya. Aku kasih tahu ya, kalau suhu badanmu naik lagi,
Nanti kamu bisa terbakar jadi si bisu kecil. Lihat saja bagaimana kamu memaki orang. Bagaimana? Benar-benar terbakar sampai bodoh ya? Direktur Jiang, ada kabar. Orang dari desa Mang sudah menemukan nama anak Wu Chunba. Namanya Wu Renyi. Siapa? Wu Renyi. Tapi, Nama ini kok kedengarannya familiar ya? Aku adalah direktur di perusahaan kita. Karyawan baru. Nama saya, Wu Renyi. Makan malam ini, saya yang mentraktir Direktur Qian dan Insinyur Zhao. Saya tidak menyangka akan terjadi kesalahpahaman sebesar ini. Bicaralah. Direktur Jiang. Dia mungkin tidak bisa bicara karena dia bisu. Itu saya? Saya kakaknya. Hihua. Saya kakaknya. Saya ingat, Anda pernah pergi mengajar di sekolah anak berkebutuhan khusus. Lihat, apa maksud saya ini? saya kakaknya Hihua. Itu saya. Hei, siapa yang memberi isyarat kalimat itu padamu? Apa maksudnya? Kembali. Kembali ke kamar pribadi. Cepat, kembali. Jangan salah, mirip banget ya. Tapi sayang banget, wajahnya dirusak sama si tolol itu. Ya. Tatapan mata itu. Lihatlah, aku seperti itu. Sampah masyarakat sepertimu berani-beraninya mengidamkan adikku. Cepat, lebih cepat lagi. Kakak? Maafkan aku. Waktu itu kau ada di sampingku. Kau ada di depanku. Tapi aku malah meninggalkanmu dan pergi. Kakak, tenang saja. Orang-orang yang menyakitimu tidak akan ada satupun yang kubiarkan lolos. Kakak, para bajingan itu sudah ditangkap secara hukum. Tapi Wu Renyi tidak ada bukti kejahatan langsung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan aku, kakak. Nyonya Jiang Wu Renyi. sudah dihalang-halangi oleh orang kita. Dalam setengah jam, tidak akan ada yang masuk. Nyonya Jiang, Wu Renyi sekarang berada di bangsal 24 jam. Orang-orang di rumah sakit memujinya, mengatakan dia pria baik yang langka seumur hidup. Jika dia suka berakting, biarkan dia berakting untuk penonton yang lebih banyak. Hubungi media besar. 10 menit kemudian, biarkan dia wawancarai suamiku yang penuh kasih sayang itu lakukan wawancara eksklusif. Suami Anda, Nona Jiang. apakah Anda benar-benar ingin? Nona Jiang, Qian Wudi sekarang terhadap Anda sangat membenci Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan menyerang Anda? Menyerang perusahaan? Aku hanya khawatir dia tidak bertindak. Qian Wudi sudah paruh baya, aku telah menghancurkan salah satu putranya. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun untuk melawanku. Tapi, selama aku masih menjabat sebagai CEO Jiang Corporation, satu hari pun, dia tidak akan berani terang-terangan melawanku. Namun di mata mereka, kakak adalah wanita lemah, yang bisa ditindas siapa saja, bisa dipermainkan sesuka hati. Jadi, cepat atau lambat kakak akan menjadi target mereka. Apa kau ingin? Betul. Maling punya 1000 hari untuk mencuri, tapi pemilik tidak punya 1000 hari untuk menjaga. Aku akan bertukar identitas dengan kakak, tidak hanya bisa melindungi kakak, tapi juga sekaligus bisa menghabisi Wu Renyi, si brengsek itu. Satu tindakan dapat banyak hasil, bukan begitu? Sudah. Pindahkan kakak ke ruangan perawatan intensif terbaik di rumah sakit Linzian. Tidak ada yang boleh mendekat. Dan juga, masalah menghubungi wartawan segera lakukan. Baik, Nona Jiang, Nona Li.
Lihat saja, akan kubalikan keadaan untukmu. Aku pasti akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf kepadamu. Li Lianxin, kalau bukan karena keluarga Wu kami, kau si pembawa sial pasti sudah mati dari dulu. Makanya aku membunuhmu hari ini. Itu juga pantas untukmu. Kau siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Merekam apa sih? Hei, Maaf ya, aku dari Departemen Promosi Jiang Group. Bukankah di dalam grup sedang beredar tentang kisahmu? Jadi, aku ingin meninterviewmu. Hei, kau tadi sedang apa? Aku seperti melihatmu. tidak melakukan apa-apa. Aku seperti melihatmu. Menutupi kepalanya dengan kantong plastik. Kau jangan-jangan ingin membunuh istrimu ya? Apa yang kau bicarakan? Kalau begitu, jelaskan ini. Benda ini bagaimana bisa ada di ranjang rumah sakit? Tadi itu karena terlalu gelap. Tas ini tidak sengaja aku ayunkan ke wajahnya. Ya, kamu salah lihat. Oh, begitu ya. Hei, cepat pergi. Kalau sampai memengaruhi kondisi istriku, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Pergi, 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 pergi. Tunggu sebentar, Pak Wu. Kasus jatuh dari gedung ini. Meskipun sudah berakhir, tapi kisah heroikmu yang berjuang demi istrimu yang terancam dan dipermalukan melawan Quan Shi pasti akan menjadi berita sensasional. Jika aku bisa mendapatkan informasi tangan pertama, itu pasti bisa membuat Anda naik jabatan dan gaji. Nanti Anda mungkin tidak akan menyangka, masih akan mengandalkan saya. Bisa untung besar. Hah? Setidaknya sejumlah ini. 50 juta. Di atas 500 juta. Bukan begitu, bro. Yang kamu katakan itu benar? Aduh. Jadi, apa yang perlu saya lakukan? Bro, jika saja masalah ini berhasil, saya akan berikan kamu 100 juta. 200 juta. Oke. Baik. Itu mudah. Selama istrimu tetap hidup, kamu bisa terus menghasilkan uang. Apa? Penggalangan dana online, kamu tahu kan? Asalkan kita membangun citra suami yang sangat mencintai, lalu kita mengumumkan bahwa kamu rela berutang demi menyelamatkan istrimu, akan banyak orang yang menyumbang kepadamu. Nanti tidak perlu khawatir soal uang. Oh, Begini saja, besok aku akan menghubungi media paling top di Huaguo untuk wawancara eksklusif denganmu. Nanti reputasimu ini akan langsung melambung tinggi. oke. Baiklah. Kalau begitu, aku titip padamu, kawan. Kamu juga tahu kan, istriku sudah lama sakit. Biaya pengobatan terus-menerus menguras kantongku, sampai aku benar-benar bangkrut. Ini jika aku tidak bisa mengumpulkan uang lagi, aku khawatir. Bahkan pekerjaanku di Jiangxi pun tidak bisa dipertahankan. Andai saja bukan karena prestir Jiang uang akan terus mengalir masuk, kamu sudah duluan kabur. Benar-benar pandai berlagak, sungguh menjijikkan. Sungguh tidak tahu malu. Oke. Serahkan saja padaku. Begini, hari ini kamu istirahat saja dulu yang baik. Siapa tahu, kalau besok kamu tampil dengan baik, besok kamu sudah bisa mendapatkan 2 juta untuk membantu darurat ini. Wah, sungguh. Terima kasih ya, bro. Tidak apa-apa. Ini aku juga sedang melakukan perbuatan baik kok. Lilian Sin, tidak disangka kau ternyata bisa menjadi ayam betina yang bisa menghasilkan telur emas. Hari ini bisa dibilang kau beruntung. Tapi, kau lebih baik selamanya jangan pernah bangun. Karena, hari di mana kau terbangun, itulah akhir hidupmu. Wu Renyi, interogasimu dimulai. Bapak Wu, mohon jelaskan mengenai istri Anda. Apakah Anda tahu penyebab ia jatuh dari gedung? Pertanyaan-pertanyaan mereka sama sekali tidak sesuai dengan yang Xiaolin berikan padaku. Mungkin ini hanya memberiku kesempatan untuk mengeluh. Tentu, saat itu
Atasan saya, yaitu Zhao Yugang. Dia bilang Tuan Qian. Oh, bukan. Qian Zixiong sangat mengagumi orang seperti saya yang merantau dari desa ke kota. Jadi, dia secara khusus mengundang istri saya untuk menghadiri pesta yang diorganisirnya. Lalu, saat istri Anda mengalami musibah, Anda ada di mana? Saya ada urusan. Ah, benar. Saya ada urusan. Direktur Zhao bilang, dia ingin saya pergi keluar bersamanya untuk mengurus sesuatu. Lalu kau meninggalkan istrimu yang tidak bisa bicara dan sangat penakut di lokasi kejadian dan pergi sendiri. Tuan Wu, selama bertahun-tahun ini Anda selalu merawat istri Anda yang sakit dengan sangat baik. Apakah itu untuk menghindari penyelidikan, membangun citra, dan ingin mengambil keuntungan dari itu? Tuan Wu, jatuhnya istri Anda dan koma selama berhari-hari, apakah itu ada hubungannya dengan Qian Zixiong, seorang eksekutif tinggi Jiang Group yang telah ditahan dan sedang diselidiki? Qian Zixiong? Aku, Salah. tidak, ini tidak benar. Dia dikirim oleh grup untuk menyelidikiku. Aku tertipu. Hei, aku tidak mau merekam lagi. Cepat pergi, pergi kalian semua. Kenapa? Kau takut? Apa? Kau takut? Bagaimana mungkin kau sadar? Bukan. Bagaimana kau bisa bicara? Istrinya sadar. Cepat rekam. Kau tidak mungkin sadar. Ini semua. Bukankah kau merencanakan ini padaku? Aku selalu terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri. Kapan aku sempat merencanakan sesuatu padamu? Bukankah kau mengaku suami terbaik di dunia? Bukankah kau selalu menemaniku 24 jam? Bagaimana bisa kau tidak tahu istrimu yang kau rawat dengan begitu dekat sudah pulih? Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun diobati, tidak juga sembuh. Bapak Wu, maaf, boleh saya bertanya? Mengapa Anda menggunakan kata merencanakan saat berbicara dengan istri Anda? Maafkan saya teman-teman wartawan. Mungkin karena saya akhir-akhir ini terlalu stres dan kurang istirahat. Kita akan melakukan wawancara lagi lain kali. Betul sekali. Untuk menghilangkan stres, suami saya bahkan membungkuskan kantong plastik di kepala saya untuk melampiaskan stresnya. Kamu, Suamiku, kamu tidak ingin aku bangun, kan? sayang, bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Aku mati-matian mencari uang di luar. Semuanya ini demi kamu, sayang. Untuk mengobati penyakitmu. Aku bahkan sampai berutang pada lintah darat. Tapi aku sendirian. Aku harus merawatmu. Aku juga harus mencari uang untuk melunasi utang lintah darat itu. Apa kita salah paham? Sayang, ini semua salah suami. Aku tidak menjagamu dengan baik. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ini semua salahku. Aku yang membuatmu terbaring menderita di ranjang. Pantas saja, demi mendapatkan posisi, dia bisa mengorbankan istrinya sendiri untuk menyuap atasannya. Memang tidak tahu malu. Suami, andai saja kamu sadar lebih awal. Andai saja kamu sadar lebih awal, aku juga tidak perlu menderita karena terjatuh dari gedung. Bekas luka ini harus persis sama dicetak di tubuhku. Benar, Bu Jiang. Bu Renyi, rasa sakit yang kau timpakan pada kakakku akan kubuat kau membayarnya 100 bahkan 1000 kali lipat. Jatuh miskin dan kehilangan reputasi adalah langkah pertamamu menuju neraka. Bapak Wu, apakah yang dia katakan benar? Apakah Anda benar-benar menjadikan pasangan Anda sebagai alat untuk transaksi kekuasaan dan seks? Sungguh tidak disangka masih ada orang tak tahu malu sepertimu di dunia ini. Anda benar-benar aib bagi negara kita. Tidak, teman-teman wartawan sekalian. Saya hanya... Kau hanya demi uang. sampai membuat istrimu melompat dari gedung. Bahkan, setelah dia mengalami luka parah dan koma, kau masih ingin memerasnya. Nilai terakhirmu. Tadi malam, video tentang niatmu membunuh istrimu untuk klaim asuransi sudah ada di sini. Tidak ada lagi jalan bagimu. Apalagi
yang bisa kau sangkal. Wu Renyi, Kami dari grup Jiang, tim investigasi. Kami menerima laporan bahwa kualifikasimu untuk bergabung dengan grup Jiang. diperoleh secara tidak benar. Kami akan membawamu untuk penyelidikan lebih lanjut bahwa dia Lepaskan aku. Apa hakmu menangkapku? Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa aku harus ikut kalian? Wu Renyi, melakukan atau tidak, itu bukan keputusan yang bisa kau tentukan hanya dengan mulut manismu. Itu bukan keputusan yang bisa kau tentukan hanya dengan mulut manismu. Tenang saja, hari-hari bahagiamu masih akan datang. Kau bukan Li Liangxin. Li Liangxin tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Anda bukan Li Liangxin. Kalau saya bukan Li Liangxin, lalu saya ini siapa? Bawa dia pergi. Periksa dia baik-baik. Lepaskan saya. Anda bukan Li Liangxin. Lepaskan saya. Hadirin sekalian, alasan mengapa saya mengundang Anda semua untuk wawancara ini, itu karena Anda semua di industri ini punya batasan. Jadi, apa yang boleh disiarkan, apa yang tidak boleh disiarkan, seharusnya Anda semua sudah paham, kan? Asisten Lin, jangan khawatir. Dalam video berita kami, sama sekali tidak akan muncul korban, yaitu Nona Li. Setiap rekaman, Kami juga akan menyaring dengan cermat segala sesuatu yang merugikan korban. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Wu Renyi sudah dibawa ke sana? Tinggal tunggu Anda datang. Kalau begitu, ayo pergi. Kalian semua penipu. Kalau berani, lepaskan aku. Lihat saja aku akan membunuh kalian. Berisik sekali. Li Liangxin, dasar wanita kejam. Apakah kau yang menyuruh mereka menculikku? Kau menjebakku. Seharusnya kemarin aku membekapmu sampai mati. Sayangnya, kau sudah tidak punya kesempatan itu. Kamu berani memukulku? Manisku. Ya, aku pukul saja kau. Memangnya aku harus pilih-pilih hari? Kau sudah menemukan bekingan ya? Begitu banyak laki-laki. Berapa lama lagi kau akan menggait mereka? Hahaha. Ternyata kakak, selama ini hidup dengan sampah masyarakat. Seperti itu. Pukul saja. Terus pukul. Lebih baik kalian pukul aku sampai mati. Kalau mereka tidak menemukan orangnya, mereka akan datang mencarimu dengan video itu. Video? Kau merekam videoku? Betul. Video-video itu seharusnya aku gunakan untuk menjebak Qian Zixiong dan Zhao Yugang. Sekarang untuk mengendalikanmu pun lebih dari cukup. Ngomong-ngomong, bukan cuma video-video tidak senonohmu itu. Selama aku mati, seumur hidupmu kau jangan pernah bermimpi untuk bercerai. Kau akan selalu menanggung beban pembunuhan suami, nama pecandu, dan wanita rendahan seumur hidupmu. Hei, bukankah kau ingin bercerai? Kotak rusak tempat kau menyembunyikan surat perjanjian cerai itu sudah kusembunyikan. Hahaha. Kau tidak akan pernah bisa menemukannya seumur hidupmu. Begitu? Kalau begitu aku ingin lihat apakah caraku yang lebih tangguh atau tulangmu yang lebih kuat. Orang ini benar-benar tidak berguna. Tidak sepadan Anda repot-repot. Tempat ini tidaklah besar. Buat apa membuat kegaduhan? Jiang, Nona Li, di rumah ini, kami tidak menemukan. petunjuk berguna apapun. Aku tidak bisa membiarkan nama baik kakakku dirusak oleh bajingan seperti dia. Beberapa hari ini, Wu Renyi, selain di rumah sakit, dia kembali ke sini. Dia terlilit utang besar. Jadi dia tidak berani berkeliaran. Apa yang kau inginkan agar kau mau mengeluarkan barang-barang ini? Selama Li Liangxin ada di tanganku, aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Nanti, begitu wanita jalang ini mati, selingkuhannya itu tidak akan repot-repot mencariku hanya karena wanita kampung ini. Aku akan mengambil uang asuransi, pergi dari sini, dan memulai hidup baru. Aku tetap bisa hidup makmur.
Sudah kau pikirkan baik-baik? Liang Xin, aku melakukan semua ini demi keluarga kita loh. Tapi aku tidak tahu bajingan Qian Zixiong itu akan melakukan itu padamu. Dan membelikanmu asuransi. Itu juga demi kebaikanmu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Langsung ke intinya. Aku hanya ingin baik-baik saja menjalani hidup bersamamu. Asal kamu mau kembali. Aku janji padamu. Aku akan menghapus semua video itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Semua yang aku katakan hari ini, semua yang aku lakukan, aku memang bajingan. Aku janji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Liang Xin, aku mencintaimu. Kamu yakin ingin denganku menjalani hidup dengan baik? Hah? Tapi, aku punya satu syarat. Yaitu, biarkan orang-orang ini pergi dulu. Nona Li, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh, ya. Bajingan ini sangat berbahaya. Kapan saja bisa mengancam nyawa Anda. Baik. Aku setuju. Baik. Aku janji padamu. Nona Li. Kalian semua boleh pergi. Aku ingin bersama suamiku menjalani hidup dengan baik. Semoga Bapak Jiang jangan lupakan Wernyi. Dan soal dia harus menjadi umpan. Jika tidak sengaja terbunuh, lalu melanjutkan sesuai rencana awal, pasti akan sulit. Sayang, cepat lepaskan aku dari tali ini. Sakit. Kalau aku melepaskanmu sekarang, kau menyesal dan ingin memukulku lagi. Bagaimana? Mana mungkin? Apa yang baru saja aku katakan hanyalah ucapan karena emosi. Kalau kau benar-benar ingin menjalani hidup dengan baik denganku, maka berikan video-video tidak senonoh itu dan lokasi surat perjanjian cerai. Katakan padaku, aku akan mengambilnya. Tentu saja aku akan membebaskanmu. Video-video itu, bagaimana mungkin aku menunjukkannya kepada orang lain? Aku sudah menghapusnya dari dulu. Sudah tidak ada lagi. Karena kamu tidak tulus, aku tidak perlu membuang-buang waktu bicara denganmu. Hei, hei, hei! Tunggu. Aku akan memberitahumu. Barang-barangnya ada di kamar tidur, di dalam tempat sampah. Kakak, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu bisa melewatinya? Kalau bukan karena berpikir untuk mencariku, apakah kamu sudah mati di tangan bajingan-bajingan ini? Menabung cari Hehua. Happy. Happy. Kakak, kamu tenang saja. Aku akan membuat bajingan ini berlutut di hadapanmu. Memohon padamu untuk memberinya kematian yang cepat. Kau jalang. Kau benar-benar bodoh. Beraninya kau percaya omongan laki-laki. Kenapa? Sudah beberapa hari tidak kupukul. Kau jadi tidak tahu posisimu. Begitu? Masih memikirkan perceraian? Aku beritahu, itu mustahil. Saat hidup, kau adalah orang keluarga Wu. Mati pun, kau adalah arwah keluarga Wu. Apa aku membicarakan perceraian? Cepat sekali. Lepaskan. Sakit. Sakit. Mana videonya? Kau simpan di mana? Atau apakah kau berbohong padaku? Dan benda itu sebenarnya tidak ada?
Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setidaknya, ketika ahli forensik memeriksa mayatmu, penyebab kematiannya hanyalah kecelakaan. Kenapa tertawa? Menertawakanmu. Kau telah mengambil langkah kedua menuju neraka. Wuren, aku benar-benar tidak sabar ingin melihatmu mati. Lilian Sin, kau berani memukulku. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kau berani memukulku? Lihat ini, bekas cambukan ini, bekas luka bakar ini, semua karena perbuatanmu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya. Mereka berkelahi lagi. Suaminya memukuli istri lagi. Entah bagaimana keluarga Jiang bisa mempekerjakan orang sampah seperti ini. Apa kita harus melapor polisi? Aku seperti mendengar seorang pria berteriak. Jangan-jangan dia membunuhnya? Jangan ikut campur. Cepat pulang. Tolong. Tolong. Ark. Aduh, suamiku. Kenapa kamu ceroboh sekali sih? Cuma disuruh mengambil air panas kamu bisa sampai membakar dirimu sendiri. Bisa-bisa. Suatu hari nanti naik tangga saja kamu bisa jatuh sampai mati. Lihat aku, hampir lupa. Suamiku, kamu saja tahu membelikanku polis asuransi. Aku bahkan lupa membelikanmu. Bagaimana dia bisa tahu itu adalah polis asuransi? Lilian Sin tidak bisa membaca. Mungkinkah kamu bukan Lilian Sin? Kamu bukan Li Liangxin. Li Liangxin. Li Liangxin sama sekali buta huruf. Kamu Li Hehua. Kamu datang untuk membalas dendam kakakmu, bukan? Belum memancing ikan besar Kian Wudi itu, aku tidak bisa mengungkap identitasku untuk sekarang. Suamiku, sepertinya kamu benar-benar ingin aku mati. Sampai-sampai mengatakan omong kosong seperti ini. Jangan lupa, adikku sudah lama diadopsi oleh seorang saudagar kaya. Kalau aku adalah adikmu, menginjakmu sampai mati apa bedanya dengan menginjak seekor semut? Sorot matamu itu. Aku menyerahkannya pada Qian Zixiong tentang dipermainkan itu. Hanya Li Liangxin dan General Manager Jiang yang tahu. Tapi dia di depan wartawan jelas-jelas tahu tentang ini. Sepertinya dia memang Li Liangxin. Tidak. Bagaimana kau tahu soal polis asuransi? Li Liangxin. Dia buta huruf. Tentu saja kau memberitahuku sendiri semalam. Kau jangan memukulku lagi. Jika kau memukulku lagi, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Bagaimana kau menemukan adikmu? Diamlah. Abang Wu. Tolong. Diam. Abang Wu. Kenapa aku dengar kamu berteriak-teriak? Butuh bantuan? Hei, Suamimu mana? Kami mau ajak dia minum. Dia tidur. Wah, kamu sudah bisa bicara sekarang. Kakak ipar. Abang Wu itu jorok apa bagusnya? Mending ikut aku saja. Aku ini kepala tim di kantorku. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Dasar gila. Sakit ya kamu? Presiden Direktur Jiang. Wu Renyi masih hidup kan? Belum mati. Kakakku bagaimana keadaannya sekarang? Dr. Lin mengawasinya 24 jam. Nona Li sudah mulai membaik perlahan.
Ambil kembali rumah Wu Renyi dan rumah karyawan di sebelahnya itu. Keduanya dipecat seketika. Tarik kembali Wu Renyi dan rumah karyawan di sebelahnya. Keduanya langsung dipecat. Baik, Direktur Jiang. Bagaimana situasi Qian Wudi? Qian Wudi sekarang mencari Nonali dan Wu Renyi kemana-mana. Aku sudah menyampaikan kabar tentang Wu Renyi kepada pengawal yang kutempatkan di sisi Qian Wudi. Aku yakin Qian Wudi akan segera mencari Wu Renyi. Ayo, kita ke rumah sakit. Hihua. Kakak? Xiaohei, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Profesor Simon. Dia adalah ahli bedah otak terbaik. Keadaan Lian Xin setelah operasi terus membaik. Dia pasti akan bangun dengan selamat. Kakak, maafkan aku. Jika aku setelah kembali ke negara ini, langsung memeriksa masalah perusahaan, kakakku tidak akan menderita seperti ini. Ini semua salahku. Saat itu, dia meminta bantuanku. Dia ada di depanku saat itu. Tapi aku mendorong tangannya. Tapi kau juga tidak tahu kalau itu dia. Xiaohei, aku yakin. Setelah kakakmu sadar nanti, dia pasti tidak akan menyalahkan. Benar. Pada akhirnya, Qian Wudi membiarkan putranya bertindak kejam. Qian Jixiong dan Wu Renyi, dua bajingan itu mengabaikan nyawa orang. Merekalah penyebab terbesar kakakku menderita. Aku pasti akan membuat mereka setelah kakakku sadar nanti bersujud memohon ampun kepada kakakku. Direktur Jiang, Qian Wudi mengabaikan penolakan internal perusahaan dan dengan paksa mengatur posisi eksekutif untuk Wu Renyi. Orang tua itu akhirnya tidak bisa diam lagi. Lari. Coba lari lagi. Kau mempermainkanku. Bang Jiang, aku mohon, lepaskan aku. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku sudah menemukan cara untuk melunasinya. 3 hari saja. 3 hari lagi. Aku pasti akan membayar utangku padamu. Mencari uang? Cek. Dasar pecundang. Dari mana kau mau mencari uang? Dulu, kalau bukan karena engkau bisa berhubungan dengan Jiang Corp, membelikan pekerjaan dan memberimu rumah, apa aku akan meminjamkanmu uang? Sekarang kau bahkan tidak punya pekerjaan. Dengan apa kau akan membayar? Dengan apa lagi kau akan membayar? Aku punya. Aku masih punya istri. Aku sudah membelikannya asuransi jiwa besar. Begitu dia mati, aku bisa langsung dapat 5 juta. Nanti pasti aku kembalikan padamu. Lalu istrimu mana? Bagaimana aku tidak bisa bilang kamu pecundang? Bahkan istrimu sendiri tidak bisa kamu jaga. Tekan dia, akan kupatahkan kakimu. Coba lihat bagaimana kau bisa kabur lagi. Akhir-akhir ini Myanmar suka sekali orang sepertimu, budak berkulit mulus. Kalau aku menjualmu ke sana, aku masih bisa balik modal. Bang Jiang, ampuni aku. Aku akan jadi budakmu. Pasti akan kubayar lunas. Aku pasti akan membayarmu lunas, Bang Jiang. Jangan banyak omong. Pegang erat-erat. Tolong, hentikan. Berhenti. Saudaraku, beri aku sedikit muka. Biarkan dia pergi. Anda adalah Tuan Qian dari Jiangxi ya. Jika Anda meminta saya menghormati Anda, tentu saja saya harus melakukannya. Tapi ini kami para saudara juga butuh uang untuk makan. Ini 500.000. Saya beli anak ini untuk 3 hari. Cuma 3 hari. Tuan Qian sudah bicara, siapa yang berani tidak patuh. Benar kan?
Nak, kita bertemu lagi 3 hari dari sekarang. Ayo pergi. Terima kasih banyak, Tuan Qian. Tuan Qian, apa ada sesuatu yang bisa aku bantu? Katakan saja. Bangun dan bicara. Kalau bukan karena aku tahu istrimu adalah kakak perempuan Jiang He, sampah sepertimu tidak pantas berbicara denganku. Bocah, bantu aku bunuh seseorang. Setelah berhasil, aku akan memberimu 10 juta. Bagaimana? Presiden Qian akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Wu Renyi besok. Selebihnya, tidak kudengar. Baik. Di hadapan Qian Wudi, berhati-hatilah. Setelah berhasil, komisi berlipat ganda. Paham? Direktur Qian. Li Liangxin sudah mendapatkan kabar pesta promosi Wu Renyi. Li Liangxin begitu percaya diri, pasti sudah mengakui hubungannya dengan Jiang He. Saat itu, asal Li Liangxin tiba di pesta promosi Wu Renyi, lalu menculiknya. Aku tidak percaya Jiang He bisa duduk diam. Nak, bagaimana keputusanmu? Direktur Qian, aku tidak menyangka wanita jalang itu. Ternyata kakak Jiang He. Direktur Qian, apakah jika aku membunuh 2 wanita jalang itu, Anda akan menjamin aku punya tempat di Jiangxi? Tentu saja, asalkan kamu melakukannya dengan bersih. Nanti, kemewahan dan kekayaan ini, mobil mewah dan rumah mewah, uang dan wanita cantik, aku akan memberikannya padamu. Ayo. Minum. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan terlebih lagi, terima kasih atas penghargaan dari Direktur Qian. Aku pasti akan bersama dengan rekan-rekan sekalian bersama-sama maju dan berkembang. Bapak Wu Direktur Qian sungguh menghargaimu ya. Proyek kerjasama 500 juta diberikan begitu saja kepadamu. Betul sekali. Kami sebelumnya membaca berita yang mengatakan Anda melakukan transaksi kekuasaan dan seks serta naik jabatan. Karena istri kami kira Anda sudah tamat, tidak disangka Direktur Qian justru begitu mendukung Anda. Itu semua hanya rumor. Jika semua yang diberitakan di berita itu benar, bagaimana bisa istriku datang sebentar lagi? Li Liangxin, cepatlah datang. Pesta perjamuan Hongmen ini. Kaulah pemeran utamanya. Jiang Zong, Anda tenang saja. Semua sudah diatur. Saya di parkiran bawah tanah. Siap menjemput Anda kapan saja. Drama seru ini akhirnya akan segera berakhir. Qian Dong, Li Liangxin sudah muncul. Memang itu yang kutunggu. Qian Dong, meskipun Jiang He pergi untuk inspeksi ke luar negeri, dia menugaskan orang kepercayaannya, asisten Lin, untuk menemani Li Liangxin. Dapat dibayangkan betapa pentingnya kakaknya baginya. Jika Anda benar-benar menculik kakaknya dan juga memanggil Wu Renyi kembali ke perusahaan sebagai eksekutif, itu sama saja dengan memutuskan hubungan. Saya khawatir. Khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Demi kedua wanita jalang ini, aku bahkan kehilangan putraku. Apa lagi yang harus kutakutkan? Jiang He. Oh, Jiang He. Pada saat hidup atau mati ini, aku ingin melihat apakah kamu memilih kakakmu atau grup Jiang ini. Suamiku, lama tidak bertemu. Liangxin, aku tahu kamu akan datang. Sekarang aku sudah bertobat dan berubah. Nanti akan semakin kaya. Asalkan kamu mau. Nanti uangku. Semuanya kamu yang atur. Akting suamiku benar-benar semakin mahir. Liangxin, maafkan aku ya. Ada begitu banyak orang di sini. Berilah aku muka. Muka?
Bagiku kamu masih punya muka. Tunggu sebentar lagi. Dia sekarang sudah menuangkan anggur yang dibubuhi obat bius itu. Pasti dia mengira aku hanya punya trik membubuhi obat bius ini. Li Liangxin, bukankah engkau selalu menginginkan flash disk video itu? Asalkan kau bekerja sama denganku dengan baik. Flash disk ini bisa kuberikan padamu. Liangxin, aku tahu kau menyalahkanku. Karena tidak memberimu kompensasi perceraian sebesar 5 juta. Tapi kau juga tidak bisa memfitnahku seperti ini. Suamiku. Sungguh kebetulan ya. Flash disk seperti milikmu itu aku juga punya satu. Hadirin sekalian, saya punya sesuatu tentang Bu Reni yang demi klaim asuransi ingin membunuh jika bukan karena seseorang menggagalkan komplotannya. Saya khawatir. Sudah lama meninggal. Di tangan pria ini. Kau pikir Kian Wudi akan melindungimu? Kau tidak lebih dari anjing piaraannya untuk berurusan dengan adik. Adik, Siapa yang dia maksud? Sampai-sampai Direktur Kian harus turun tangan sendiri? Izinkan saya memperkenalkan diri kepada kalian semua. Ini. bukankah ini Direktur Jiang? Saya Li Liangxin. Saya adalah kakak kembar Jiang He. Ketua Kian ini tidak seperti Li Liangxin yang kita selidiki. Memang tidak sama. Dia adalah Jiang He. Apa? Gadis sialan ini. Dia selangkah di depan kita, menemukan Li Liangxin, dan dia mengetahui perbuatan Wu Renyi terhadap kakak perempuannya sendiri. Dia datang untuk membalaskan dendam kakak perempuannya. Untung saja, dia tidak mengenakan cincin kekuasaan itu yang bisa memobilisasi pasukan rahasia Jiang. Ini benar-benar berkah dari langit. Kamu pergi beritahu Wu Renyi. Nanti setelah mengikatnya, bersenang-senanglah dengannya. Jangan biarkan dia mati begitu saja dengan mudah. Bukankah ini Direktur Jiang? Para dewa berkelahi, kita yang biasa ini. Sebaiknya jangan ikut campur. Pak Wu, kami pergi dulu. Hei, jangan pergi. Yang dia katakan itu bohong. Ingin menjadi Menteri Perdagangan Grup Jiang? Sampah sepertimu. Pantas? Jiang He, sampai jumpa nanti. Soal Wu Renyi, sudah saya urus. Kira-kira 10 menit lagi sampai rumah sakit. Oh ya, waktu rapat Dewan Direksi, tolong dicatat ya. Nanti jangan lupa ingatkan saya ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik, Presdir Jiang. Omong-omong, Presdir Jiang, Dr. Lin bilang Nona Li sudah pulih dengan baik. Dr. Lin berharap Anda lebih sering menemaninya akhir-akhir ini. Itu akan membantu persepsinya terhadap dunia luar. Tunggu, sampai aku bereskan Qian Zixiong dulu. Aku pasti. Xiao He belum ditemukan juga. Presdir Jiang tahu Qian Wudi akan menyerangnya, tapi tidak menyangka mereka berani secara terang-terangan menabrak dan menculik orang. Sekarang, karena Qian Wudi punya banyak anak buah di ibu kota, kami kesulitan mencarinya. Bajingan, akan kubunuh kau. Hehua. Jangan.
Jiang He, kau pikir setelah membersihkan grup kau bisa tenang? Akan kuberitahu. Grup Jiangmu di kancah internasional. Memang, bos. Tapi di dalam negeri, mau sekuat naga atau harimau, di hadapan Direktur Qian, kalian semua harus tunduk. Paham? Haha. Cih, kau benar-benar anjing yang baik ya. Loyal sekali. Aku ini orang yang tahu kapan harus berpihak. Bukankah kau presiden direktur yang terhormat? Bukankah kau juga harus bermain trik? Akan kukatakan, hari ini siapapun yang datang, kau harus mati. Dan lagi, perusahaanmu sebentar lagi akan berganti pemilik. Sebelum itu, aku akan menagih balas dendam atas apa yang kau lakukan padaku. Apa yang mau kau lakukan? Pengikut setia Jiang He ini, kalau ingin menemukannya, pasti butuh sedikit waktu. Bocah, aku tidak peduli bagaimana caramu bermain. Nyawanya harus kau sisakan untukku. Aku sendiri yang akan mengakhiri hidupnya. Mengerti? Tidak masalah, Bapak Qin. Jiang He, oh Jiang He, rapat direksi akan segera dimulai. Kau bahkan tidak bisa kembali. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Angin kosong? Berikan dia makanan dan luka di tangannya. Tolong segera obati. Sebelum Ketua Qian selesai rapat Dewan Direksi, dia tidak boleh kenapa-kenapa. Baik, Saudara Wu. Asisten Lin, rekaman CCTV menunjukkan kendaraan mencurigakan terakhir datang dari arah itu. Orang-orang kami sedang berusaha sepenuhnya. Penggeledahan menyeluruh. Setiap sudut dari semua bangunan pabrik. Jangan lepaskan semuanya. Ya. Captain, Telah ditemukan jejak yang mencurigakan. tolong segera datang untuk bantuan. Dukung segera. Selamatkan Direktur Jiang dengan selamat. Jangan mendekat kalian. Siapapun yang mendekat akan kubunuh. Jiang He, orang-orangku ini, badan mereka semuanya bagus-bagus. Aku hanya ingin kau merasa nyaman. Kenapa kau begitu menolak? Dasar jalang. Berani-beraninya merebut pisauku. Nanti akan kubuat kau berlutut. Dan membuat temanku senang. Ayo kawan-kawan. Kita bertiga takut pada gadis kecil ini. Tunggu sebentar. Kalian, bukankah kalian hanya ingin uang? Lepaskan aku. Sekarang juga, aku bisa memberikan 100 juta untuk kalian masing-masing. Bos besar. Apa ini benar? Kagak. Itu 100 juta loh. Kita tidak perlu khawatir seumur hidup. Aku bersumpah. Begitu kalian melepaskanku, aku akan memberikan nomor telepon asisten pribadiku. Dia bisa langsung membawa uangnya ke sini sekarang. Aduh, teman-teman. Jangan percaya. Wanita ini memang punya uang. Tapi kita semua tidak ada yang bisa menjamin. Dia tidak akan memanggil pengawalnya dan menangkap kita semua. Lagi pula, kita sudah menyanderanya begitu lama. Apa mungkin dia tidak dendam pada kita? Sudah. Nona Qian, itu adalah uang tunai sungguhan. Aku tidak peduli kau siapa. Hari ini kau pasti akan mati. Ikat dia kembali. Lepaskan. Kau lepaskan. Hihua dalam bahaya. Cepat. Hihua dalam bahaya. Cepat. Hihua, jangan takut. Kakak datang. Kakak.
Kendali penuh. Tunggu orang datang menangani. Baik. Direktur Kian, semua dokumen sudah siap. Para pemegang saham utama Sudah diberitahu tentang rapat. rapat pemegang saham bisa dimulai kapan saja. Bagus. Jiang He, kau gadis kecil kurang ajar. Berani melawanku. Kau masih terlalu hijau. Dia mati di tangan Wu Renyi. Sampah itu. Dia pasti akan sangat menderita. Setelah aku menjadi CEO Jiangxi International, putraku bukan hanya bisa keluar dari penjara, keluarga Kian kita bahkan bisa menjadi tamu kehormatan negara Amerika. Saat itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadi musuh keluarga Kian. Biasanya kita semua saat bekerja sangat tepat waktu. Tapi sekarang, Jiang He sudah terlambat 2 menit. Sebagai presiden grup, dia tidak peduli urusan grup dan tidak menganggapnya penting. Dia benar-benar seperti anak-anak. Jiang He ini, bagaimanapun juga, terlalu muda. Kalau bukan karena warisan yang diberikan oleh mantan Presiden Jiang yang mengadopsinya, siapa yang tahu dia sekarang berada di jalan mana dan masih menjadi preman kecil. Grup kita ini masih harus mengandalkan para sesepuh kita agar bisa makmur dan maju. Lao Liu, perkataanmu itu kasar tapi mengandung kebenaran. Hari ini, saya mengumpulkan kalian di sini hanya ingin berdiskusi dengan kalian tentang siapa yang sebenarnya berhak menguasai grup Jiang. Akhir-akhir ini, Jiang He secara membabi buta menekan dan memberantas, mengakibatkan grup merugi beberapa pesanan senilai ratusan juta. Mengenai kemampuannya, menurut saya, dia tidak pantas memegang jabatan penting. Di usia saya ini, seharusnya menikmati masa tua dengan tenang. Sayangnya, anak-anak muda ini tidak ada yang becus. Saya terpaksa dengan berat hati harus tampil lagi. 1 yuan per saham. Ini mau membeli paksa saham kami? Saya tidak setuju. Dasar orang tua bangka. Nilai saham 200 juta. Kau menilainya cuma 1 rupiah. Kenapa tidak merampok saja? Hei, tenang dulu. Coba lihat dokumen kedua. Kalau tidak mau menjual saham, maka tanda tangani saja dokumen kedua itu. Soal saham ini, pada akhirnya tetap milik kalian sendiri. Jiang Group adalah kerajaan yang kakek Jiang bangun bersama kami. Kau ingin menjadi direktur utama? Kau benar-benar berani mengatakannya? Aku tidak setuju. Kalian tidak setuju. Aku mengerti. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya kalian juga mengertilah. Ini bukankah pihak B? Video saat membawaku ke Club 6 bermain dengan wanita? Kenapa ada di tangan Kian Woody? Kalau ini sampai bocor, bukan hanya sahamku hilang. Aku juga harus ganti rugi ratusan miliar uang penalti. Kalian sekarang seharusnya sudah tidak ada keberatan, kan? Hadirin sekalian, kalian semua sudah lama berbisnis. Pasti kalian juga tahu akibat dari hancurnya reputasi dan konsekuensinya. Sekarang, dengan adanya aku sebagai pelindung, kalian bisa terus berbuat sesuka hati. Kalian seharusnya sangat mendukungku, kan? Kalau kalian masih ragu-ragu, bisa cek email kalian. Isi di dalamnya seharusnya bisa membantu kalian membuat keputusan. Ini video ini kalian dapat dari mana? Apa yang kalian lakukan pada putraku? Dia tidak mungkin melakukan hal-hal ini. Kalian melakukan penyuapan seks, melanggar hukum. Aku akan menuntut kalian. Tuntut aku? Hahaha. Jiangxi. Selain Jiang He, sahamku paling banyak. Apa kau yakin kau mau melawanku? Aku juga menasihati kalian semua. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kepemilikan saham ini artinya hanya menunggu dividen. Siapapun yang jadi bos, bukankah itu sama saja? Jiang He mana?
Aku menunggu Jiang He bicara. Benar. Presiden Jiang tidak akan membiarkan kalian melakukan hal sembrono begini. Jiang He, dia sendiri sedang dalam masalah besar. Mana mungkin dia bisa melindungi kalian? Aku sarankan kalian tetap tanda tangan saja. Jiang He, hari ini dia tidak bisa datang. Siapa tahu nanti dia juga tidak bisa datang lagi. Kalian lihat saja siapa yang berani tanda tangan. Kenapa? Tuan Qian melihatku, sepertinya agak kecewa. Kamu? Bukankah kamu? Kamu Li Liangsin, kakak Li Jianghe. Tapi kamu terkena kecelakaan dan jadi pasien vegetatif, kan? Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Akhirnya kakaknya sadar. Xiaohei, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Baru saja menerima kabar, Wu Renyi telah melarikan diri. Nona Jiang sekarang sama sekali tidak sadar. Rapat Dewan Direksi sudah dimulai. Jika Qian Wudi menemukan Wu Renyi sebelum kita, Nona Jiang akan semakin terpojok. Aku akan pergi. Hi Hua adalah adikku. Sifatnya paling aku pahami. Kakek Jiang adalah dermawan baginya, dan juga dermawan bagiku. Jika perusahaan yang kakek Jiang percayakan kepadanya jatuh ke tangan orang lain, dia pasti tidak bisa menerimanya. Tapi Anda baru saja pulih. Nona Li, Anda sudah bisa bicara. Aku sudah bisa bicara begitu aku bangun. Hikmah di balik musibah. Mungkin, ini semua agar aku bisa membantunya. Itulah mengapa aku dibiarkan hidup. Mungkin aku tidak bisa mengungkap konspirasi Qian Wudi sepenuhnya, tapi setidaknya aku bisa mengulur waktu sampai dia kembali. Lagi pula, aku punya ini. Qian Wudi tidak akan berani melakukan apapun padaku secara terang-terangan. Kalau begitu, saya mohon bantuannya. Nona Li. Tidak. Kamu bukan Jiang He. Kamu adalah kakaknya, Li Liangsin. Semua orang juga tahu, selama bertahun-tahun ini, Direktur Jiang selalu mencari-cari kakak perempuannya sendiri. Bahkan, baru saja mengambil alih kepemimpinan, dia meninggalkan Jiangxi International yang begitu besar ini, begitu banyak urusan, untuk kembali ke negara mencari keluarganya. Kalian berdua kakak beradik. Wajahnya sangat mirip satu sama lain. Siapa yang bisa tahu apakah kau Jiang He atau Li Liangsin? Direktur Qian bilang aku Li Liangsin. Itu berarti kau tahu Jiang He yang asli tidak akan bisa datang. Begitu. Maksudku, kau salah mengira kakakku sebagai diriku dan menculiknya. Jadi kau yakin Jiang He yang asli tidak akan bisa datang? Mungkinkah aku benar-benar salah mengenali orang? Li Liangsin tidak mungkin memiliki aura seperti ini. Nona Li, ini adalah video wawancara Direktur Jiang dengan berbagai media di luar negeri. Kamu bisa menirunya sedikit. Adikku, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan sekelompok sampah ini menghancurkan semua jerih payahmu. Tidak disangka, aku ternyata salah menilai. Orang yang kita culik ternyata adalah Li Liangsin. Pria bernama Wu Renyi ini, sekarang kita tidak punya pegangan lagi padanya. Ini bukan waktunya untuk berkonfrontasi. Semua ini hanya sebuah kesalahpahaman. Salah paham saja. Kata orang, aku cuma terlambat 2 menit. Sudah ada yang tidak sabar ingin naik jabatan. Bapak Liu, apakah itu Anda? Bagaimana? Orang yang begitu tidak tahu diri, mungkinkah Bapak Qian yang sudah tua renta itu? Kau. Bapak Qian, Anda sudah tua renta. Sudah mau masuk liang lahat, kenapa masih juga main paksaan dan bujukan? Tidak juga menumpuk kebaikan untuk keturunan Anda. Oh, maaf ya, Bapak Qian. Aku hampir lupa. Putra kandung Anda sekarang masih di penjara. Tidak perlu Anda mendoakannya lagi. Jiang He, kau berani bicara seenaknya kepadaku. Aku ini. Kau ini apa? Kau membiarkan anakmu berbuat onar. Kau menerima suap dan menyalahgunakan wewenang. Semua tindak kejahatanmu itu, jika daftar kejahatanmu itu diuraikan, bahkan sampai 100 tahun ke depan pun, kau tidak akan bisa menebusnya. Kalian semua tidak perlu khawatir diancam olehnya. Aku punya bukti yang jauh lebih kuat daripada apapun yang dia punya. Kau punya bukti? Tidak ada bukti. Tapi berani bicara omong kosong di sini? Asisten Lin bilang, buktinya ada di brankas di kantor adikku. Tapi dia tidak tahu kata sandinya, dan adikku masih koma. Kau tidak punya buktiku, kan?
Kalau begitu, siap-siap saja menerima surat peringatan dariku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini adalah berangkas tempat Jiang mengelola semua arsip rahasia penting. Hanya pewaris Jiang yang bisa membukanya. Direktur Qian, buktinya ada di sini. Perlukah aku mengeluarkannya untuk kalian lihat? GM Jiang, kami percaya padamu. Kontrak ini, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Jiang tua yang telah mempromosikan kami. Betul. Aku juga tidak akan menandatanganinya. Sepertinya, Qian Wudi tidak berani membiarkanku membuka brankas itu. Luka ini masih baru. Aku tidak mendengar kabar bahwa Jiang He terluka baru-baru ini. Justru kakaknya... Oh, begitu. Hampir saja aku tertipu oleh dua orang manis ini. Sepertinya Jiang He sekarang pasti terluka parah. Dia tidak mungkin bisa datang. Itu sebabnya Li Liangxin, yang untungnya terbangun, berpura-pura menggantikannya. Brankas ini, Li Liangxin mustahil tahu sandinya. Lihat saja bagaimana aku membongkar kebohongan kalian hari ini. Karena kau bilang buktinya ada di sini, maka buka dan tunjukkan pada kami semua. Orang yang benar tidak perlu membela diri. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Nona Jiang, kenapa masih melamun? Apa karena tidak berani membukanya? Semua bukti yang kau katakan itu palsu, kan? Bagaimana ini? Aku tidak tahu kata sandinya. Sudah kuduga. Membiarkan gadis ingusan ini menjadi CEO kita, itu tidak bisa diandalkan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Tuan Jiang yang lama. Dia malah memilih wanita yang ragu-ragu untuk menjadi CEO kita. Benar, kan? Kau sama sekali tidak tahu berapa kata sandi brankas itu, kan? Sebagai pewaris Jiangxi, mana mungkin tidak tahu kata sandi brankasnya? Jangan-jangan dia ini bukan Jiang He? Seperti yang Tuan Qian bilang tadi, dia itu kakak kembar Jiang He, Li Liangxin. Padahal Li Liangxin dan suaminya ini sudah pernah tampil di TV. Lukanya sudah benar-benar sembuh dan dia juga sudah bisa bicara lagi. Tidak bisa. Aku tidak boleh sampai mereka curiga kalau aku ini palsu. Kalau tidak, semuanya akan jadi sia-sia. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, Nona Jiang tolong buktikan kalau kamu adalah pewaris Jiangxi. Ini akan menjadi ulang tahun kami. Dasar monyet. Sok jadi raja, hanya penghasut rendahan saja. bukan. Tidak mungkin. Kalau itu tanggal lahir, maka kata sandi ini terlalu mudah ditebak orang lain. Lalu, berapa ya? Cepatlah berpikir. Milikku yang pendek. Tidak, milikkulah yang pendek. Mungkinkah itu tanggal perpisahan kita berdua? Kau ini Nona Jiang atau bukan? Kenapa kau begitu lambat? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Pak Qian, apanya yang tidak mungkin kata sandi ini? Saat ini di seluruh dunia, hanya Nona Jiang yang tahu. Jika dia bukan Nona Jiang, dia tidak akan bisa membuka brankas ini. Benar saja, adikku masih mengingatku. Qian Wudi, bukti ada di sini. Kau masih mau mengelak? Tidak. Kau tidak mungkin Jiang He. Kamu adalah Li Liangxin. Bekas luka di lehermu bisa membuktikannya. Jika itu palsu, itu berarti brankas ini juga palsu. Bukti yang kau sebutkan, aku juga berhak meragukan keasliannya. Hei semuanya, sungguh. Luka ini jelas sekali luka baru dalam sebulan terakhir. Bagaimana mungkin Nona Jiang punya? Jiang He. Oh, tidak. Salah, aku seharusnya memanggilmu Li Liangxin yang benar. Kamu, orang kampung ini, jangan di sini mencemari kita. Udara orang kelas atas. Cepat. Orang? Seret dia keluar. Lepaskan. Hentikan. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakakku?
Hihua, Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua, bagaimana ini bisa terjadi? tenang saja. Aku baik-baik saja. Kakak, Tidak apa-apa. Anda jangan panik. Dia hanya terlalu emosional. Tubuhnya agak lemah, jadi dia kejang. Aku akan membawanya keluar untuk istirahat. Baik. Direktur Kian, Wu Renyi baru saja mengunggah video tidak senonoh Jiang He. Jiang He, kau tahu kesalahanmu. oh, kalau begitu, menurut Tuan Tua Kian, di mana letak kesalahanku? Baik, kalau begitu, akan kuberitahu. Aku sudah mendapatkan video tidak senonohmu. Apa lagi yang mau kau bantah? Saya tidak menyangka kamu ternyata begitu bejat. Apa kamu pantas terhadap kakek yang telah mendidikmu? Apa kamu pantas terhadap para pemegang saham ini yang selalu peduli dan mendukungmu? Apa? Luka-luka Tuan Jiang ternyata bukan karena diculik, melainkan... Begini saja. Kamu tinggalkan Jiang Shi Group. Video-video tidak senonoh ini akan kuanggap tidak pernah kulihat. Aku jamin padamu, video-video ini tidak akan tersebar. Bagaimana? Pukuli dia. Apa? Apa yang kalian lakukan? Hei, Bagus. berani-beraninya kau menyuruh orang memukulku. Kau, dasar gadis sialan. Kamu mau memberontak? Aku akan membunuhmu. Lanjutkan. Xiao Keai, aku akan membuatmu masuk penjara. Dan kamu, Xiao Keai, munafik sekali. Menurutku, orang tua bangka, kamu yang lebih cocok dengan julukan itu. Untuk merebut kekuasaan, kamu menggunakan cara kotor untuk menekan para pemegang saham. Bahkan aku tidak bisa luput dari rumor cabul yang kamu sebarkan. Apalagi ratusan karyawati di kantor pusat, kamu jadikan mereka sebagai alat suap. Kian Wudi, di mata semua orang, kamu lebih buruk dari Xiao Keai itu. Kamu hanyalah orang jahat. kamu punya bukti. Kalau kamu tidak punya bukti, aku tuntut kamu. Kutuntut kamu atas pencemaran nama baik. Kalian berani-beraninya menusukku dari belakang? Kalian tidak takut? Takut apa? Kamu tidak bisa membuktikan. Kalau orang di video itu adalah kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kalau kamu bisa membuktikan, kalau orang di video itu adalah kami, maka itu adalah bukti kejahatanmu. Lalu, apa gunanya semua bukti itu? Mereka secara sukarela tidur bersama. Itu namanya sama-sama mau. Apa hubungannya denganku? Bagaimana tidak ada hubungannya? Kalau kamu ingin mengancam mereka, itu berarti video ini kamu yang merekam. Dan itu membuktikan kalau orang-orang di video ini adalah mereka. Kalau kamu mencoba menggunakan video ini untuk mengancam mereka, bukti itu bukankah ada di tangan kita? Bukan begitu? Kian Wudi, untuk mencapai tujuanmu, setiap kali ada festival, dengan dalih mengadakan pesta, kamu mengumpulkan para pemegang saham, serta karyawan wanita perusahaan, mitra kerja, dari berbagai proyek besar, pihak investor, lalu membiarkan anak buahmu berbuat onar, menggunakan obat bius, kekerasan, dan bujukan, memaksa karyawan wanita untuk melayani pihak lain. Banyak juga pemegang saham yang dengan metode ini, kamu tinggalkan kelemahan. Dokumen-dokumen ini merinci secara detail semua transaksi abnormal pada rekening perusahaanmu, serta dalam waktu yang bersamaan, bukti laporan korban yang sesuai. Semua bukti ini, mana satupun yang tidak adil bagimu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka berani mengkhianatiku? Kian Wudi, selama ada satu orang yang berani melaporkanmu, aku akan membantu satu orang itu. Jika ada 10 orang yang keluar untuk menuduhmu, aku akan membantu 10 orang itu. Jika ada 100 orang yang keluar untuk menuduhmu, aku akan membantu 100 orang itu. Karena kami tidak takut padamu, tidak ada satupun dari kami yang akan takut padamu. Selama aku di Jiangxi 1 hari saja, aku akan melindungi mereka sampai akhir. Aku tidak takut padamu. Aku juga tidak takut padamu. Kami semua tidak takut padamu. Kalian. Aku juga tidak akan takut padamu lagi. Imutnya kamu. Justru kamu yang imut, semua keluargamu imut, dasar brengsek, sudah tidak becus suka sok. Bertahun-tahun ini, aku sudah muak denganmu. Aku bersedia mengakui kejahatanku. Aku bersedia diselidiki polisi. Asalkan Bos Jiang, kamu bisa membuat
ayah dan anak Kian dihukum, aku akan melakukan apa saja. Selama bertahun-tahun ini, aku diancam oleh mereka telah mencelakai puluhan gadis. Aku pantas mati, tapi mereka juga tidak boleh dilepaskan. Akan bohong jika aku bilang aku tidak menyalahkanmu. Tapi jika itu aku, belum tentu aku bisa melakukannya sebaik dirimu. Dulu, kau sudah berusaha sekuat tenaga memberiku petunjuk. Aku saja yang terlalu bodoh. Kian Woody, kau sudah tamat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari jeratan hukum. Jian, jangan sampai dia kenapa-kenapa. Kau mau apa? Tentu saja membiarkanmu hidup. Kau harus hidup. Untuk menerima hukuman yang pantas kau dapatkan. Cukup. Suntikan ini bisa membuatnya bertahan 10 hari sampai setengah bulan. Seharusnya bisa bertahan sampai hari eksekusi. Meskipun kalian semua melaporkan saya, lalu apa? Kalian sama sekali tidak bisa mendapatkan sumber master tape itu. Hanya ada saksi orang, tidak ada bukti fisik. Kalian sama sekali tidak bisa menghukum saya. Tidak akan bisa! Oh, benarkah? Jiang Zong, master tape yang Anda minta ada di sini. Dan ini juga, ini saya temukan dari brankas di kamar Kian Woody. Saya pikir ini akan berguna, jadi saya membawanya ke sini. Oh tidak. Kian Woody ini, ia pantas mati 1000 kali. Saya dengan rela melakukan hal ini. Ini juga semacam kontribusi untuk masyarakat. Ternyata tidak semua pria itu bajingan. Masih ada pria sejati di sana, benar kan? Saudara-saudari sekalian? Wibawa Pak Jiang, kami para pria ini semua merasa tak sebanding. Anda bisa tenang. Kami pasti bersedia memberikan kesaksian. Kami tidak akan membiarkan si manis itu lolos. Pak Jiang, sebenarnya kami juga korban. Anda bisa tenang. Selama Anda tidak menyebarkan video-video ini, apapun yang Anda minta, kami akan lakukan. Kalian benar-benar berani sekali. Kian Woody, pengakuan meringankan, perlawanan memberatkan. Asalkan kamu terus terang mengaku kepada polisi atas segala kejahatanmu, dan mengungkapkan semua kaki tangan serta komplotanmu, semuanya, aku bisa mempertimbangkan untuk meringankan hukumanmu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu menyia-nyiakannya. Kak, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Bawa dia masuk. Pak Jiang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak sengaja ingin menculikmu. Ini semua Kian Woody yang memaksaku melakukannya. Wurenyi, kamu orang jahat. Lian Xin, istriku. Aku salah. Pukul saja aku. Lian Xin. Aku mohon, lihatlah. Bertahun-tahun ini, demi hubungan suami istri kita, suruh adik ipar lepaskan aku. Lian Xin, aku ini suamimu. Dasar bajingan. Tidak pantas menyentuh Lian Xin. Zian, jangan kotori tanganmu demi orang seperti ini. Lian Xin, ternyata kamu memang si manis, ya? Kak, pakai ini. Jangan kotori tanganmu. Adikku ini ingin memberitahuku bahwa hanya dengan mengambil senjata, aku bisa melindungi diriku sendiri. Lian Xin, istriku. Aku tahu aku salah. Kumohon padamu. Kumohon, lepaskan aku. Wurenyi, ternyata kamu juga takut sakit ya? Ternyata kamu juga saat menghadapi kekerasan akan berlutut memohon. Tapi kenapa dulu kamu tidak mau melepaskan aku?
Presdir Jiang, ini jus apel favorit Anda. Saya khusus mencarikan Anda yang baru diperas untuk Anda. Xiaohe, kamu baru saja pulih. Tidak boleh berjemur terlalu lama. Hari ini adalah fasilitas eksklusif untuk staf wanita di Jiangxi Groupku. Aku tidak mengerti kenapa kamu dan asisten Lin harus ikut kemari. Aku susah payah datang ke sini untuk mencari ketenangan. Lalu kenapa pengawal itu boleh ikut? Ini adalah fasilitas yang kuberikan untuk staf wanitaku. Memangnya kau berhak mengaturku? Apa aku dan asisten Lin tidak tampan? Kami juga bisa dianggap sebagai fasilitas untuk semuanya. Bukan begitu? Ayo sini, peraslah jusnya. Baru itu namanya fasilitas. Dasar bocah tak tahu diri. Aku akan segera kembali berlatih otot bisepku. Menurutmu, apakah kita akan terluka lagi? Kita sudah sembuh total.